Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita membahas akuntansi pajak penghasilan. Ya, masih mata kuliah akuntansi keuangan 2. Baik. Ya, kita lanjutkan materi kita ya, akuntansi pajak penghasilan ini. Dia akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangannya. Informasi pajak penghasilan ini akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Ya, sehingga konsekuensinya bahwa pengakuan beban tersebut itu akan memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Ya, karena beban pajak yang muncul ini dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Ya, jadi fokus ya pada pajak penghasilan perusahaan. Itu yang menjadi poinnya untuk akuntansi pajak penghasilan. Jadi kita tidak membahas tentang pajak yang lain, seumpama PBB ya, pajak bumi dan bangunan, ya. Tapi fokus kita di sini adalah akuntansi pajak penghasilan karena dalam PSAK 46 memang itu juga yang dibahas ya, tentang pajak penghasilan perusahaan. Nah, saudara sekalian ya, sebelum PSAK 46 ya, dalam laporan keuangan dilaporkan oleh perusahaan beban pajak itu ya, yang mana dilaporkan dalam laporan laba ruginya itu adalah pajak terutang menurut peraturan pajak ya, atau diistilahkan dengan menurut fiskal ya, menurut peraturan perpajakan ya, atau undang-undang tentang pajak atau peraturan pemerintah tentang pajak ya, sebelum ada PSAK 46 ya. Dan dalam standar akuntansi itu tidak mengakui adanya beban ataukah pendapatan pajak tangguhan ya, pajak tangguhan ya, sehingga konsekuensinya juga itu tidak mengakui aset ataupun liabilitas pajak tangguhan ya. Itu ya sebelum ada PSAK 46 ya. Berbeda ya setelah ada PSAK 46 ya, tahun 97 ya kalau tidak salah ya. Ya, tahun 97 PSAK 46 itu pertama kali diterbitkan. Ya, tapi efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang terdaftar ya di Bursa Efek ya, atau yang terdaftar di pasar modal ya, perusahaan yang listed ya. Dan juga efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan-perusahaan yang non-listed ya, yang perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek ya. Jadi ada dua tanggal efektifnya PSAK 46 ini ya, PSAK 46 yang terbit tahun 97 ya, yaitu di tahun 99 dan tahun 2001 dengan jenis perusahaan yang berbeda ya. Jadi PSAK 46 ini tahun 97 itu memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan ya, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Ya, pajak periode berjalan itu tercermin dalam beban pajak ya, pajak kini. Sementara pajak
yang ditangguhkan di luar periode pelaporan akan tercermin dalam beban ataupun ya pendapatan pajak tangguhan. Nah, sehingga ya pada penerapan awal PSAK 46 ini ya banyak memang kebingungan para penyusun dan pembaca laporan keuangan ya memaknai pajak tangguhan dan konsekuensi munculnya aset ataupun liabilitas pajak tangguhan ini. Ya memang ini agak ribet ya. Kalau saudara semua ya baru membaca mungkin PSAK 46 ini ya kemungkinan memang banyak akan bingung gitu. Ya, apalagi belum berpengalaman dalam penerapan di perusahaan. Ya, tetapi saya kira ya tidak ada yang susah ketika kita betul-betul serius ingin mempelajari itu. Ya. Ya, nah PSAK 46 ini ya dalam tahun 97 itu sudah mengalami beberapa revisi ya. Di antaranya di tahun 2010 ya, di mana revisi tersebut itu dimaksudkan untuk menyelaraskan PSAK 46 ya 97 itu dengan ketentuan dalam IAS ya 12 yaitu tentang income tax. Ya, IAS itu adalah International Accounting Standard ya dari IFRS ya. Ya, sampai di tahun 2013 juga ada revisi ya dan itulah yang digunakan sampai saat ini. Ya, PSAK 46 revisi 2013 yang mana menyelaraskan PSAK 46 revisi 2010 dengan perubahan dalam IAS 12 ya, tentang income tax yang juga efektif berlaku 1 Januari 2013. Ya, jadi memang fleksibilitasnya itu ketika terjadi perubahan dalam IFRS juga standar akuntansi ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI juga melakukan revisi. Ya. Nah, dalam perubahan dalam revisi 2013 itu terjadi penghapusan pengaturan mengenai pajak final. Ya, pajak final itu kan ada di tahun 2000 tahun 97 ya PSK 46 97. Nah, dalam 2013 ini itu sudah dihapus pengaturan mengenai pajak final ya, surat ketentuan pajak termasuk pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan atau aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi ya dan properti investasi yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Nah, selanjutnya kita lihat ruang lingkup PSAK 46 ya 2013 ya. Ruang lingkup PSAK 46 ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Kemudian pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Ya, pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak entitas anak. Ya, kemudian entitas asosiasi atau ventura bersama atau distribusi kepada entitas pelapor. Dan tidak berlaku pada hibah pemerintah. Ya, hibah pemerintah itu ada dalam PSAK 61. Ya, tersendiri diatur tentang akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah atau kredit pajak investasi. Namun tetap berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Selanjutnya, ya kita lihat definisi dari aset pajak tangguhan. Ya, aset pajak tangguhan ini adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya ya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Ya, nanti kita bahas itu yang mana yang dimaksud dengan perbedaan temporer
Ya, karena ada juga namanya perbedaan permanen. Jadi perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Kemudian akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi. Dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan memang mengizinkan. Ya, jadi aset pajak tangguhan ini terjadi ketika laba pajak itu lebih besar daripada laba akuntansi. Ya, ada perbedaan temporer, ingat ya. Syaratnya akan diakui adanya aset pajak tangguhan kalau ada perbedaan temporer. Ya, kalau perbedaan temporer itu akan terpulihkan seiring berjalannya waktu. Artinya perhitungan pajak perusahaan dengan perhitungan peraturan perpajakan, ya, perhitungan akuntansi ya dengan peraturan perpajakan itu kan berbeda. Ya, ada perbedaan. Ya, tetapi perbedaan ini sifatnya adalah perbedaan temporer. Bahwa ketika seumpama di akhir periode, ya, jumlah pengakuan yang berbeda tadi itu tetap jumlahnya akan sama di akhir periode. Itu yang disebut dengan perbedaan temporer. Ya, jadi aset pajak tangguhan ini terjadi ya ketika laba pajak itu lebih besar daripada laba akuntansi. Ya. Jadi kalau laba pajaknya lebih besar, ya berarti kan pajak lebih besar dibayar. Ya. Daripada kalau seumpama laba akuntansinya yang besar, ya kalau laba akuntansinya yang besar, ya berarti apa? Kalau seumpama laba pajaknya lebih kecil, ya berarti akan ada kekurangan. Ya, sehingga memang disebut dengan aset pajak tangguhan. Dan sebaliknya ya, ada istilahnya adalah liabilitas pajak tangguhan. Dia adalah kewajiban atau utang. Ya, adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Ya, terjadi ketika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak. Ya, itu kebalikan ya dari aset pajak tangguhan. Berarti kita akan memiliki kewajiban ya akibat perbedaan temporer itu. Ya, jadi saudara sekalian kita harus bisa membedakan ya yang mana yang dimaksud dengan akuntansi pajak penghasilan ya dengan perpajakan. Ya, jadi sebenarnya berbeda saudara sekalian. Kalau akuntansi pajak berarti kita membahas akuntansi dalam pajak dalam perspektif akuntansi yang diatur dalam PSAK. Kalau perpajakan itu lebih cenderung kepada sistem perpajakan yang diatur di dalam undang-undang ya ataupun peraturan pemerintah. Nah, beban pajak selanjutnya ya, beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang dihitung ya dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Ya, dipadankan dengan laba akuntansi. Ini yang masuk dalam beban pajak perhitungan dalam setiap periode. Ya, kemudian laba akuntansi adalah laba rugi selama periode sebelum dikurangi beban pajak. Kemudian laba kena pajak ya atau laba fiskal. Rugi pajak atau rugi fiskal ya adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan terutang atau yang telah dilunasi. Kemudian pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Ya, dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
ya, atau PKP, ya, penghasilan karena pajak, ya, PPh 22, 23 atau 24. Nah, kemudian kita lihat ya, pajak kini ya adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang ataupun dilunasi atas laba kena pajak untuk satu periode. Itulah pajak kininya. Kemudian perbedaan temporer. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, perbedaan temporer. Itu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset ataukah liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Ya, jadi perbedaan temporer ini dapat berupa perbedaan temporer kena pajak atau liabilitas, atau perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan aset. Ya, itu tadi ya yang kita bahas. Itu perbedaan temporer. Jadi perbedaan pengakuan dalam akuntansi dengan pengakuan peraturan perpajakan. Itu yang mengalami perbedaan. Sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang akan memunculkan adanya ya aset pajak tangguhan ataupun liabilitas pajak tangguhan. Ya, selanjutnya pengakuan pajak kini. Ya, pajak kini adalah pajak yang terjadi di periode sekarang. Ya. Beban pajak kini itu adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Nah, pajak kini ini untuk entitas tersendiri ya, bukan perusahaan konsolidasi, ya, merupakan pajak terutang dalam 1 tahun fiskal yang tercantum dalam SPT ya, atau surat pemberitahuan tahunan. Ya. Sehingga jumlah pajak kini yang belum dibayar itu harus diakui sebagai liabilitas ya, atau utang. Jadi utang pajak. Kalau yang belum dibayar. Biasanya kalau pembayaran pajak itu bisa dilakukan setiap bulan ya, setiap bulan dilakukan pembayaran ya. Kalau belum dibayar setiap bulan itu maka kita bisa mengakui sebagai liabilitas. Ya. Karena kan waktunya memang adalah satu periode fiskal atau 1 tahun. Dan apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka ya tentu saja selisih dari itu, kalau seumpama lebih pajak yang dibayar, maka akan diakui adanya aset. Ya, diakui sebagai aset. Ya, manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya juga harus diakui sebagai aset. Nah, kita lihat kembali pajak tangguhan. Ya, jadi pajak tangguhan ini kapan muncul? Ya, pada saat entitas itu memiliki laba sebelum pajaknya. Ya, ketika entitas memiliki laba sebelum pajak lebih besar daripada penghasilan kena pajak, ya, PKP. PKP itu kan aturan perpajakan. Ya. Laba sebelum pajak itu adalah laba akuntansi. Ya. Jadi ketika laba akuntansi lebih besar daripada peraturan perpajakan yang menetapkan besaran penghasilan kena pajak, ya, artinya ya laba sebelum pajaknya perusahaan itu lebih besar daripada penghasilan kena pajak. Ketentuan dari perpajakan itu lebih kecil. Ya. Kalau seperti itu, maka ada pengakuan pajak menurut akuntansi. Ya, seharusnya besar kan, besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ya.
Tetapi kenyataannya karena PKP-nya kecil dan atas dasar PKP itulah pajak sesungguhnya yang akan dibayar. Ya, karena kecilnya itu maka ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga diakui ya adanya beban pajak tangguhan. Ya, selisihnya itu akan menjadi beban pajak tangguhan atau ya dan kewajiban pajak tangguhan. Ya, konsekuensinya seperti itu. Ya, disitulah muncul beban pajak tangguhan, selisih. Dan pada saat entitas memiliki laba sebelum pajaknya lebih kecil, ini kebalikan. Laba sebelum pajak perusahaan lebih kecil, berarti perhitungan pajak kita kan sebenarnya lebih sedikit. Ya, seharusnya lebih sedikit pajak yang harus dibayar menurut perhitungan ya laba akuntansi. Tetapi ya PKP-nya itu lebih besar. Ya, artinya PKP yang ditetapkan itu lebih besar. Berarti pajak kita lebih besar daripada laba yang kita dapatkan. Ya, karena perhitungan perpajakan penghasilan kena pajak kita lebih besar. Ya, jika kondisinya demikian, maka pajak yang dibayarkan itu tentu lebih besar daripada laba menurut akuntansi. Oleh karena itu, maka di sini akan diakui adanya aset pajak tangguhan. Ya, dan manfaat pajak tangguhan. Ya, itu konsekuensinya. Disitulah muncul istilah beban pajak tangguhan ataupun aset pajak tangguhan. Dan ketika perusahaan memiliki kerugian, ini dapat dikompensasi di masa datang. Ya, tidak dikenakan pajak. Sehingga manfaat tersebut itu diakui pada saat kerugian tersebut terjadi. Ya, aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan itu akan ada. Nah, untuk aset pajak tangguhan ini oleh entitas itu harus mereview ya untuk melihat probabilitasnya ya kepastian ya bahwa manfaat di masa datang itu betul-betul dapat diperoleh entitas. Ya baik, kita lihat saja ya contoh bagaimana perhitungan pajak ini. Kita contohkan seandainya entitas membeli komputer seharga 10.000 dan menurut akuntansi komputer ini akan disusutkan 5 tahun dengan nilai sisa 2.000. Sementara menurut pajak itu disusutkan hanya 4 tahun tanpa nilai sisa. Ya, ini sudah akan membedakan nanti ya. Asumsikan pendapatan sebelum biaya penyusutan sebesar 5.000 tiap tahun. Ya, selama 5 tahun. Dan aset tersebut dijual pada tahun ke-7 dengan harga 3.000. Ya, asumsikan seperti itu. Kita lihat bagaimana perhitungannya. Ya, kita lihat yang di atas ini adalah versi pajak. Ya, versi pajak yang di atas. Kemudian yang di bawah ini adalah versi akuntansi. Ya, tadi pendapatan 5.000 ya asumsinya selama 5 tahun. Kemudian penyusutan untuk tujuan pajak. Ya, penyusutan untuk tujuan pajak 2.500. Ya, jadi penyusutan untuk tujuan pajak itu 2.500. Ya, ini 2.500 diperoleh karena tadi disebutkan ya, menurut pajak disusutkan 4 tahun tanpa nilai sisa. Ya, berarti 10.000 dibagi 4 langsung ya. 10.000 dibagi 4. Ya, berarti 2.500. Ya, selama 4 tahun. Ya, karena perhitungan pajak itu hanya menghitung sampai 4 tahun saja tahun penyusutannya. Ya, berbeda kalau akuntansi. Akuntansi kan 5, perhitungan 5 tahun. Tadi 10.000 ditaksir nilai sisanya 2.000, berarti yang disusutkan hanya 8.000 ya.
Berarti 8.000 dibagi 5. Ya, 8.000 dibagi 5 sama dengan 1.600. Ya, ini penyusutan untuk akuntansi. Ya, ini saudara sekalian ya, kita lihat perbedaannya ya, mengapa perhitungan pajaknya itu akan berbeda. Versi akuntansi dan versi pajak. Ya, jadi ada laba. Ini untuk tahun pertama kalau menurut pajak laba rugi ya, laba rugi yang didapatkan oleh perusahaan menurut versi pajak itu ada 2.500 tahun pertama. Ya, tahun kedua juga 2.500, ketiga juga 2.500, keempat 2.500, kecuali tahun kelima hanya 5.000. Ya, sebesar 5.000. Ya, karena sudah tidak ada penyusutan di situ. Berarti labanya kan besar. Ya. Iya. Dengan demikian maka laba inilah yang masuk kategori PKP ya, penghasilan kena pajak 2.500. Ya, oleh karena itu menurut perhitungan pajak bahwa entitas itu harus menanggung beban pajak ini sebesar 625 ya, tahun 1, 2 sampai 4. Di tahun kelima itu sebanyak 1.250. Ya, angka ini diperoleh dari PPh tarif 25% ya, 25% per tahun. Jadi dikalikan 25% dikali 2.500 ya 625. Ya. Sedangkan dalam versi akuntansinya ya itu lebih besar lagi. Ya. Jadi beban pajak penghasilan itu justru lebih besar 850. Karena kan laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan metode dengan periode penyusutan tadi yang berbeda akan mengakibatkan laba juga besar. Ya. 3.400 ya sampai 5 tahun. Masing-masing 5 tahun. Nah, ini yang dikali dengan 25%. Ya. Berarti beban ya, pajak ininya adalah 850. Ya, kita lihat ada perbedaan ya. Perbedaannya sebesar 900. Ya, dari angka ini ya, laba 3.400 dikurang dengan laba menurut pajak 2.500. Itu 900 ya di sana. Dan di sini ada 1.600 minus maksudnya. Ya. Dari 3,4 ya dikurangi dengan 5.000. 1.600. Ya, sementara di bawah juga ada beban atau manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dari perbedaan ini. Ya, sebesar 225. Ya, 225. Dari ini 850 dikurangi dengan 625 berarti 225 dan seterusnya. Ya, dan kewajiban pajak tangguhannya ini ya dari tahun ke tahun ini diakumulasi. 225 ditambah 225, 450, ditambah 225 lagi, 675 dan seterusnya. Ya, sehingga ketika kita membuat jurnalnya ya dari tahun 1 sampai 4, entitas akan mencatat itu beban pajak tangguhan karena secara akuntansi entitas itu memiliki pendapatan lebih tinggi ya, sebenarnya lebih besar. Enggak, kan akan mendebet beban pajak tangguhan 225, kemudian kewajiban pajak tangguhan juga 225. Itu tahun ya pertama sampai tahun keempat seperti itu buat. Ya, akan terakumulasi terus kan beban pajak tangguhan sama dengan kewajiban pajak tangguhan.
Kemudian pada tahun kelima, ini entitas akan mencatat manfaat pajak tangguhan. Ya, dan mengurangi kewajiban pajak tangguhan karena laba, ya labanya memang lebih besar. Ya, menurut pajak, ya, pajak yang dibayarkan itu lebih besar dari beban pajak menurut akuntansi. Sehingga kita akan mendebet beban kewajiban pajak tangguhan 400 dan manfaat pajak tangguhan juga 400. Ya, dan pada tahun ke-7 entitas menjual mesin, ya tadi kan disampaikan, ya aset tersebut dijual pada tahun ke-7 dengan harga 3.000. Kita lihat, ya pada tahun ke-7 entitas menjual mesin, ya seandainya sudah berada di tahun ke-7 ini, ya, maka menurut pajak keuntungan ya 3.000, sementara menurut akuntansi itu keuntungannya 1.000. Ya, ada perbedaan lagi di sini. Ya, kenapa pajak mengaku keuntungan 3.000? Ya, karena dia menyusutkan sampai 4 tahun saja kan. Tanpa nilai sisa berarti sudah nol nilainya. Tetapi dijual dengan 3.000, maka 3.000 itulah keuntungan. Ya, itu menurut pajak. Sementara menurut akuntansi itu keuntungannya hanya 1.000. Ya, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tadi dengan nilai sisa tadi kan ada nilai sisanya ya 2.000 ya. Jadi di tahun ke-7 itu sisa 1.000 keuntungan. Nah, pajak kini ya kan 3.000 dijual kan, nilai sisa 2.000 gitu. Ya, berarti ada 1.000. Itu yang maksud dengan keuntungan menurut perusahaan. Nah, pajak kini yang terlalu besar menurut pajak, ia akan dikurangi dengan manfaat pajak. Ya. Sehingga beban pajak menurut akuntansi itu adalah 750 dikurangi dengan 500, yaitu 250. Sehingga kewajiban pajak tangguhan itu akan mendebet 500, kemudian manfaat pajak tangguhan ya juga dikredit sebesar 500. Oke, saudara sekalian. Ya, kemudian kalau kita ingin melihat contoh dari ya pajak dalam perusahaan ini, ya kita lihat dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian milik PT Garuda Indonesia. Ya, ada pajak dibayar di muka. Ini Anda lihat saja ya contohnya. Ini ya cukup ribet memang saudara sekalian ya. Ini manfaat beban pajak, ada pajak kini, pajak tangguhan. Itu pajak kini, perbedaan temporer. Nah, ini komplit nih contohnya nih. Ya. Bingung kan? Ya. Insyaallah bingung. Ya, jadi saudara sekalian, untuk selanjutnya silakan saudara baca bukunya ya. Ini bahannya kita menggunakan di Martani, Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK. Ya, buku 2. Ya, Anda baca di situ atau bisa juga mengakses PSAK 46 ya, bagi yang punya. Ya, sekira demikian saudara sekalian. Ya. Boleh kalau ada yang ingin diskusikan silakan Anda komentar saja. Ya, atau ada yang membutuhkan untuk dijelaskan lagi, boleh dibuatkan dalam konten ya, di YouTube. Ya, sekira demikian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.